Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Unila dan ITERA wajibkan peserta SBMPTN 2022 sudah divaksin. Universitas Lampung atau Unila dan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA akan memulai ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN pada 17 Mei nanti. Ujian akan berlangsung 2 gelombang di kedua universitas. Untuk mengikuti ujian ini, setiap peserta wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kedua hingga booster. Jika belum divaksinasi, maka wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Koordinator Pelaksana UTBK ITERA Alfianda mengatakan, setiap peserta harus memindai barcode pada aplikasi Peduli Lindungi untuk memasuki tempat ujian untuk mengubah status menjadi check-in dan check-out. Selain itu, setiap peserta wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan memastikan suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan baik Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Selatan untuk penanganan COVID-19. Ia menjelaskan, tenaga kesehatan nantinya ada yang menangani kesehatan umum dan penanganan kesehatan dengan gejala menyerupai COVID-19. Persyaratan tak jauh berbeda berlaku di Unila. Persyaratan untuk mengikuti UTBK Unila ini diumumkan langsung pada laman simanila.unila.ac.id yang dikutip Tribun pada Kamis 12 Mei 2022. Dalam pengumumannya disebutkan, peserta yang berasal dari Lampung minimal telah divaksin dosis 2 dan dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi atau surat keterangan dari yang berwenang. Jika peserta tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Sementara bagi peserta yang berasal di luar Provinsi Lampung, maka syaratnya telah menerima vaksin booster yang dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau surat keterangan dari yang berwenang. Jika peserta baru menerima vaksin dosis kedua, maka wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Namun bila peserta baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Berita selanjutnya, pelaku penipuan dengan modus akan mempekerjakan korbannya di Dinas Bandar Lampung ditangkap polisi. Polres Pesawaran menangkap pelaku penipuan yang mengiming-imingi korbannya bekerja sebagai tenaga honorer di beberapa dinas di Bandar Lampung. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin mengatakan, pelaku berinisial DP berusia 30 tahun merupakan warga Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Sementara korbannya berinisial JA berusia 34 tahun warga Natar, Lampung Selatan. JA diketahui telah menyetorkan uang sebesar 392 juta rupiah lebih kepada pelaku. Namun janji menjadi tenaga honorer tak kunjung tiba. Ternyata pelaku sudah melarikan diri ke Sumatera Selatan dan tidak bisa dihubungi lagi. Karena itu korban melaporkan hal tersebut ke Polres Pesawaran. Ia mengaku selama ini pelaku memang melarikan diri. Selanjutnya polisi mendapati informasi keberadaan pelaku. Lantas dengan dipimpin Kanit Resumsat Reskrim Aibtu Triyantori dilakukanlah pengejaran dan penangkapan. Pelaku berhasil ditangkap pada Kamis 12 Mei 2022 di tempat persembunyiannya.
Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya sehingga langsung dibawa ke Polres Pesawaran. Sedangkan upaya penipuan dilakukan pada 11 April 2019 lalu. Korban diiming-imingi bisa jadi tenaga honorer di beberapa dinas di Bandar Lampung. Namun syaratnya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada pelaku dan setelah uang diserahkan maka korban akan diberikan surat keputusan pegawai honorer di Pemkot Bandar Lampung selambatnya 3 bulan. Ia menambahkan korban sudah coba menanyakan, mendatangi dan menghubungi pelaku namun tidak berhasil. Para korbannya sendiri ada yang dari Pesawaran dan Bandar Lampung. Saat ini Polres Pesawaran masih melakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, penemuan kerangka manusia di kebun singkong gegerkan warga. Polisi menyambangi lokasi penemuan kerangka manusia di perkebunan singkong Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan pada Jumat 13 Mei 2022. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu, Ibtu Tosira mengatakan, awalnya warga melaporkan penemuan kerangka manusia pada Rabu 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi Eko dan istrinya sedang mencari rumput tanpa sengaja menemukan tengkorak kepala manusia di kebun singkong tersebut. Eko lalu lari dan bertemu dengan Sugianto. Ia lantas melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Kampung Tanjung Agung. Kemudian Kepala Kampung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu. Setelah itu, anggota Polsek Pakuan Ratu mendatangi TKP penemuan kerangka manusia itu. Pihaknya menduga tengkorak yang ditemukan tersebut merupakan jasad seorang perempuan yang diduga berinisial SN berusia 70 tahun sebelumnya hilang pada Jumat 8 April 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan keluarga, almarhum memang sudah pikun waktu hilang dari rumahnya di Kampung Tanjung Agung. Ia memakai baju kaos berwarna hitam, celana pendek berwarna hijau, kerudung merah dan rambutnya berwarna putih dan hitam. Sementara kerudung berwarna merah yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah identik sama seperti yang diduga milik almarhum SN. Atas dasar tersebut, pihak keluarga ikhlas dan mohon dengan surat pernyataan memohon jasad tengkorak korban agar segera dimakamkan di dekat rumah korban. Berita selanjutnya, cegah penyebaran PMK, Pemkot Bandar Lampung hanya izinkan hewan ternak yang bersertifikat masuk ke Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan perhatian pada kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, khususnya ternak sapi. Pemkot Bandar Lampung pun melakukan pengawasan dan pembatasan untuk ternak yang masuk dan dipasarkan di ibu kota Provinsi Lampung. Bahkan Pemkot Bandar Lampung membatasi hewan ternak dari 5 daerah yang terindikasi ada kasus dan kerawanan untuk penyakit PMK. Kasih Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung M. Rifki mengatakan, hanya hewan ternak yang telah memiliki sertifikat saja yang bisa masuk ke Bandar Lampung. Menurutnya hal itu sejalan dengan edaran dari Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Hal itu sebagaimana Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang telah mengeluarkan surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku. Dalam edaran tersebut disebutkan beberapa daerah yang telah dicap sebagai wilayah dengan kerawanan ternak terhadap penyakit mulut dan kuku, yang kemudian daerah lain diminta untuk menghindari adanya kemungkinan lalu lintas ternak dari dan menuju daerah tersebut. Daerah tersebut antara lain Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta daerah lain yang juga terindikasi terdapat kasus penyakit. Kemudian dari daerah Aceh Tamiang di Aceh yang berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Berita selanjutnya,
Motor curian tak menyala, seorang pencuri nyaris diamuk massa. Seorang pelaku pencurian sepeda motor asal Lampung Utara nyaris menjadi bulan-bulanan massa usai aksinya ketahuan warga. Beruntung pihak kepolisian dengan cepat mengamankan pelaku pencurian sepeda motor ke Mapolsek Terbanggi Besar. Pelaku adalah AS, berusia 37 tahun, merupakan warga Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara itu beraksi di Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Dia menggunakan kunci letter T ke motor milik korban Iswahyudi di areal perladangan Kampung Simpang Agung pada Selasa 10 Mei 2022 lalu. Aksi pencurian tersebut ternyata terpergok oleh korban. Mengetahui motor Honda Beat Street berwarna silver dengan nomor polisi BE 2751GI miliknya yang diparkirkan di pinggir perladangan digiring oleh pelaku. Korban lalu mengejar dan meneriaki pelaku. Teriakan korban rupanya didengar warga sekitar yang kemudian ikut mengejar AS. Karena terjebak, pelaku berusaha melarikan diri namun sudah terkepung oleh warga yang hendak menghakiminya. Beruntung pada saat bersamaan patroli rutin tim Opsnal Polsek Terbanggi Besar berada di sekitar lokasi kejadian. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan langsung meringkus pelaku serta membawanya ke Mapolsek Terbanggi Besar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tatang mengatakan, dari tangan pelaku AS, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Beat Street berwarna silver dengan nomor polisi BE 2751GI milik korban, kunci letter T beserta anak kuncinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku AS dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian itu menurut korban Iswahyudi saat dirinya sedang di areal perladangan. Tiba-tiba ia melihat seseorang mendorong motornya yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku yang ketakutan karena diteriaki korban, lalu meninggalkan motor korban di pinggir jalan, lalu kunci letter T dan anaknya pun masih menempel di kontak motor korban. Pelaku AS mengakui perbuatannya. Ia mengaku ada kesempatan mencuri motor karena melihat kendaraan korban terparkir tanpa penjagaan. Dengan cepat AS merusak kontak motor Iswahyudi menggunakan letter T yang memang ia bawa di saku celananya. Namun naas, saat akan dinyalakan motor tak kunjung menyala sehingga ia terpaksa mendorong motor curiannya itu. Dari keterangan AS, meski dirinya berasal dari Lampung Utara, aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Terbanggi Besar sebelumnya telah ia lakukan sebanyak 6 kali. Berita selanjutnya, harga cabai di pesisir barat alami kenaikan pasca Lebaran. Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah harga barang pokok di Pasar Waibatu, Kabupaten Pesisir Barat terpantau masih tinggi. Harga cabai, bawang merah, dan telur ayam ras bahkan mengalami kenaikan yang drastis. Untuk cabai rawit hijau, sebelumnya Rp40.000, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Lalu untuk cabai rawit merah sebelum Lebaran Rp45.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar masih bertahan di harga Rp35.000 per kilogramnya. Dan untuk harga bawang merah, sebelumnya hanya Rp30.000, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Agus, salah satu pedagang, mengungkapkan kenaikan harga ini dipicu karena permintaan yang masih tinggi pasca Lebaran, sementara suplai atau pasokan barang yang sangat terbatas. Selain harga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, telur ayam broiler juga ikut merangkak naik. Diketahui harga telur ayam broiler sebelum Lebaran hanya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam kampung masih bertahan di angka Rp30.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga beras tidak berubah, masih bertahan di Rp10.000, lalu gula pasir masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.